kehidupan di kebun. Seperti inilah suka duka seorang pekerja kebun. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga semua sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke kawan-kawan, di kesempatan hari ini saya akan memberitahukan tentang kehidupan seorang pekerja kebun di Malaysia. Di Malaysia sini geng, di kebun Malaysia sini lah kehidupannya macam ini, tak seperti pekerja di kilang atau di pabrik. Jadi sekarang tengah hari kita mau makan siang. Jadi kita dari rumah sudah membawa bekal. Jadi tengah hari istirahat, makan siang kita makan. Asal apa? Sebab dari rumah ke kebun itu jauh. Jadi kita tak mau pulang pergi ambil makan atau makan siang. Jadi kita pagi-pagi sekali bungkus bekal bawa ke kebun. Jadi tengah hari kita tinggal makan di kebun. Dan kita pun makan di kebun ya seperti inilah geng. Keadaan di kebun, makan beralaskan rumput, tanah, tak seperti di kilang atau di pabrik. Makan di kedai, tempat pun bagus. Jadi perbedaannya sangat jauh. Tapi kita harus syukuri apa adanya. Oke, kita mau ke sebelah, pasar sebelah itu ada kawan kita juga yang potong. Dia cakap tadi mau makan, jadi kita mau tengok dia makan. Oke geng, kita cari dulu sahabat kita. Nah ini pekerjaan saya geng, racun rumputnya itu lumayan semak karena ini lambat racunnya geng. Tapi borongannya itu juga lumayan geng, lebih tinggi karena menyesuaikan rumputnya geng. Oke, kita tengok dulu macam ini keadaan di tempat kerja saya dan kita mencari sahabat kita. Kebetulan sekali di sebelah saya ini ada sahabat saya yang memanen sawit. Nah, kalau tempatnya seperti ini, geng, ada bukit-bukit. Jadi kalau manen sawit di sini tuh lebih senang seorang saja, geng, karena macam tak payah tolak. Jadi sudah sampai, itu aja tong air tuh, geng ya. Nah, oke, kita ke depan lagi, geng, cari-cari jalan-jalan sampai bertemu dengan sahabat kita yang pemanen sawit. Nah, ini sudah jalan, geng ya. Ini kita tengok, geng. Nah, ini karena baru lepas hujan, geng, jadi ada basah-basah macam inilah geng, situasi di atau nasib pekerja kebun yang ada di Malaysia. Jangan dibedakan sama yang ada di pekerja kilang. Nah ini orangnya geng. Nah tengok, kalau kalian tengok kita makan macam tak seronok kan, macam kasihan kan. Inilah nasib kita kerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Tapi jangan salah geng, tengok apa yang dia makan, itu ikan, nasi bungkus geng. Jadi pada intinya itu berkah Malaysia, kita boleh memakan nasi bungkus setiap hari. Dan kalau masalah makanan geng, di perkebunan kelapa sawit ini ya, ini sangatlah terjamin. Karena rata-rata kalau setiap hari itu yang kita makan pasti yang seperti barang hidup geng, seperti hewan. Contoh ayam, ikan, macam itu. Tapi kalau kita pergi ke kebun ini, kalau kita masak lah, kita bawa bekal. Kalau saat ini tuh kebetulan kita tak bawa bekal, jadi ini nasi bungkus geng. Nah tengoknya masya Allah, kenapa tak pakai alas kan? Kalian pasti tanya-tanya kenapa itu tidak memakai alas yang plastik, itu kan senang mudah dibawa.
Karena di bakul kita, di bakul moto itu sangatlah penuh ya. Ada air, ada alikafe, ada Red Bull, nah alat-alat kerja. Jadi kalau membawa plastik itu tak tak muat bakul kita geng. Nah, itu kawan kita ya, dia orang kerja 2 orang geng. Jadi ini yang makan itu yang nolak buah ya, dan yang satunya berdiri nampak kakinya itu yang tukang manennya geng. Tapi inilah geng kenyataan hidup di Malaysia di bagian perkebunan kelapa sawit. Yang kalian tengok itu kalau di kampung nampak macam orang sukses, macam kerjanya itu di Malaysia senang. Nah seperti inilah geng, dibalik pekerja dibalik TKI Malaysia, pekerja kebun. Kalau kita tengok macam ini memang macam tak tega gitu kan. Tapi ini semua juga untuk keluarga kita geng, untuk keluarga kita di kampung. Jadi kita ini harus gimana ya geng, nggak boleh gengsi lah intinya. Kalau kalian itu mau membuang gengsi, senang aja geng, tinggal pergi aja ke Malaysia, kerja di perkebunan, insya Allah gengsi kalian akan hilang. Karena di sini sudah tak tahu apa-apa geng. Kalian mau jumpa, jangankan cari amoy geng, di sini mau cari apa-apa pun agak susah ya, karena tempatnya itu di dalam perkebunan jauh dari bandar. Kalau kampung bolehlah, adalah. Nah macam ini geng. Gimana perasaan kalian setelah tengok saya makan macam ini? Masih niatkah orang mau masuk di Malaysia bekerja kebun kelapa sawit? Tapi kalau ini yang tengok orang pekerja keras yang pernah bekerja kebun di kelapa sawit, sudah tak heran pun. Pasal ya memang inilah kehidupan yang nyata di balik gaji yang besar seperti ini yang kita lakukan, macam itu geng. Oke geng, jadi sampai di sini saja ya. Dan itu ada Mas Zainal Story, kebetulan dia itu berkunjung. Dia tak kerja ini hari, Mas Zainal Story itu cuti. Dia tak kerja, dia tengok-tengok ke tempat kawan lah, main-main lah, macam itulah. Ya begitulah geng, kehidupan di kebun. Seperti inilah suka duka seorang pekerja kebun. Jadi kalau ada orang cakap kerja kebun, potong buah, potong sawit, gajinya banyak, itu memang banyak. Tapi ya memang berat geng, memeras tenaga. Oke lah, semoga video ini bermanfaat dan memberi wawasan kepada kawan-kawan semua yang ada di luar sana. Sekian dulu video dari saya Rizky Channel. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.